Pemirsa, kami ajak Anda follow up kasus operasi Amandel berujung kematian yang terjadi pada seorang anak usia 7 tahun bernama Alvaro. Kasus ini menjadi sorotan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, termasuk soal penyebab kematian pasien. Dan kasusnya memang harus transparan sehingga tidak menjadi ketakutan bagi mereka yang sebenarnya butuh dan harus menjalani operasi Amandel. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Dalam perkembangannya, Dinas Kesehatan Bekasi ini membentuk tim investigasi untuk membantu mengungkap kasus ini. Dinkes meminta hasil kronologi dan pemeriksaan internal rumah sakit berkenaan dengan penyebab kematian Alvaro. Namun tim investigasi ini tidak bisa menindak karena tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan malpraktik pada kasus ini. Nah, apalagi karena masalah ini juga sudah dibawa ke ranah hukum. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati menjelaskan tugas fungsi Dinkes adalah pembinaan dan pengawasan. Namun tim investigasi melibatkan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, lalu ada Ikatan Dokter Anak Indonesia, tim spesialis ahli THT, dan konsultan anestesi. Jika hasil tim investigasi menemukan adanya dugaan malpraktik, maka Dinas Kesehatan ini akan menutup layanan kesehatan Rumah Sakit Kartika Husada. Nah, Rumah Sakit sendiri ini sebelumnya menyatakan meminta maaf dan sudah berusaha maksimal sesuai dengan prosedur dan mencoba mencari rujukan sampai ke 80 rumah sakit di seluruh Jabodetabek. Namun tidak ada rumah sakit yang mau terima. Rumah sakit juga menyebut sudah menjelaskan ke ayah pasien kalau misalnya pasien dipindahkan ini akan beresiko karena kondisinya yang lemah. Kita bergeser, pemirsa. Sejauh ini kita dapat penjelasan bahwa setelah operasi Amandel, Alvaro ini mengalami mati batang otak. Namun, menurut pihak keluarga, sejak Alvaro menjalani operasi kemudian tidak sadarkan diri sampai 2 pekan, penyebab kenapa Alvaro jadi dalam kondisi mati batang otak hingga akhirnya meninggal dunia, ini masih misteri. Jadi pihak rumah sakit Kartika Husada Jati Asih sendiri mengaku sudah berupaya untuk merujuk Alvaro, namun tidak ada yang terima atau tidak ada yang berani menerima Alvaro. Dan menurut keluarga pasien, rumah sakit ini tidak memberikan jawaban yang jelas dan pasti kenapa bisa sampai mati batang otak. Yang pihak rumah sakit jelaskan cuma ini adalah resiko operasi. Ayah pasien ini menyebut pada saat Alvaro sebelum meninggal, dokter sempat menyampaikan Alvaro mengalami infeksi di paru-paru sebelah kanan. Ini akibat pemakaian ventilator yang terlalu lama. Untuk menyelidiki apa penyebab Alvaro ini bisa mati batang otak dan berpulang, dari pihak polisi juga mulai mengusut kasus Alvaro ini. Keluarga yang tidak terima pasien meninggal melaporkan tenaga medis Rumah Sakit Kartika Husada ke Polda Metro Jaya. Di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut pihaknya akan melakukan serangkaian upaya penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Pekan ini, pemirsa, pihak-pihak yang terkait ini mulai dipanggil dan dimintai keterangan soal kematian Alvaro. Selain kasus Alvaro ini, kami coba menelisik ke belakang. Nah, kasus lain ternyata juga pernah ada. Ini muncul di Batang, Jawa Tengah. Pasien adalah bernama Yoyo Agung Setiawan, usianya 31 tahun. Dia bahkan ini nyetir sendiri ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari untuk menjalani operasi Amandel. Setelah operasi, kondisi pasien drop dan sempat dibawa ke ruang ICU, namun nyawa pasien tidak tertolong. Pada saat itu pihak keluarga sempat melaporkan pihak rumah sakit ke pihak Polres Batang atas dugaan tindakan malpraktik. Keluarga ini merasa ada yang janggal dalam penanganan pasien sehingga tiba-tiba semua biaya digratiskan termasuk ambulans. Nah, sama seperti kasus Alvaro, kasus Yoyo ini sempat butuh waktu untuk bisa menyimpulkan penyebab kematiannya itu apa. Karena setelah operasi Amandel langsung drop seperti tadi. Bicara soal Amandel, pemirsa, atau tonsil ini sendiri, tugasnya di dalam tubuh kita adalah sebagai pertahanan garis terdepan untuk menghadapi penyakit atau juga virus. Sayangnya dia juga rentan terinfeksi sehingga kadang saat infeksi atau radang yang terjadi terlalu berat, Amandel tidak bisa lagi diobati dengan antibiotik dan harus dioperasi atau tonsilektomi. Kami tampilkan ini, pemirsa. Jadi tujuan mengangkat Amandel yang masalah adalah untuk mengurangi misalnya sakit radang Amandel, masalah pernapasan karena Amandel bengkak, misalnya juga kemudian sering mendengkur dan juga meredakan sleep apnea atau juga kondisi pernapasan terhenti sementara saat tidur. Lalu Amandel perlu diangkat mungkin juga karena pendarahan atau kanker. Namun meski sering dianggap operasi kecil, resiko operasi Amandel ini bisa mengakibatkan demam, pendarahan selama penyembuhan, kemudian infeksi, pembengkakan dan mengalami gejala dehidrasi. Jadi perlu komunikasi dengan rinci, pemirsa, antara Anda dan juga dokter operasi Amandel, apalagi melihat kondisi berdasarkan kesehatan Anda. Ini tentu akan beda-beda kemungkinan resikonya. Jadi kita berharap bahwa ini adalah kasus terakhir
Dan sekali lagi jangan sampai gara-gara kasus ini pun orang yang butuh untuk operasi amandel ini akhirnya takut begitu ya. Dan kita yang sangat berharap adalah transparansi kasus ini dan juga penjelasan medisnya seperti apa. Demikian pembahasan mengenai follow up dari perkembangan kasus pasien amandel yang berujung kematian. Metro Siang saya kembalikan ke Kevin Egan. Kevin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.